Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Rugi sekali kalau pulang dari sholat Jumat hari ini tidak bertambah keimanan, tidak bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berarti kita akan berat menjalani hidup 1 minggu ke depan, 1 Jumat ke depan. Sebaliknya, orang-orang yang berniat meningkatkan ketakwaannya di hari Jumat ini, maka akan ada ampunan sepanjang 1 Jumatnya. Dari 1 Jumat ke Jumat yang lain ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema khutbah Jumat pada hari ini dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, 5 hari lagi, adalah bagaimana caranya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi bangsa yang merdeka sesungguhnya lahir dan batin. Kesyukuran, alhamdulillah, mungkin nanti akan ramai dirayakan berbagai macam perayaan pada tanggal 17 Agustus, yang mungkin dari sekarang di beberapa daerah juga mungkin sudah dilaksanakan seremonial, upacara, dan berbagai macam bentuk kegiatan mungkin juga akan dilaksanakan. Namun pada sholat Jumat yang berbahagia pada hari ini, mari sama-sama kita memupuk kembali semangat merdeka di dalam jiwa kita untuk menjadi bangsa yang berdiri tegak peradabannya di hadapan bangsa-bangsa di dunia, menjadi bangsa yang menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Sikap optimis dan mental positif mari kita bangun, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada persepsi hambanya sendiri. Ada beberapa catatan yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan berbahagia di sholat Jumat ini. Bagaimana membangun jiwa merdeka berdasarkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Membangun jiwa bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, jelas sekali konsepnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun ketika dia seorang mukmin dan muslim di Indonesia ini, pondasi dasar kita adalah Qul huwallahu ahad. Katakan, deklarasikan, inilah permulaan sebuah kemerdekaan. Siapapun dirimu, ketika kamu tidak mampu deklarasikan ahad, hanya dia yang satu, tidak ada yang lain. Lalu dilanjutkan dengan as-samadiyah, Allahus samad. Dialah pusat semua kebutuhan dan dia pula pusat semua permintaan. Ketika pernyataan kepada Allah yang Esa dibarengi dengan sikap as-samadiyah, ahad, as-samad, maka pada saat itu kita betul-betul menjadi pribadi yang merdeka sesungguhnya. Qulillahumma malikal mulk, pribadi yang menempel pada penguasa yang curang, berlindung di balik raja yang culas, maka dia akan menjadi orang yang lemah.
yang tidak mempunyai gantungan, ibarat pribadi yang hanya di atas sungai. Ranting lemah, ranting patah pun akan diambil. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, sehingga tidak punya keturunan. Wa lam yulad, tidak diperanakan, sehingga tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya nasab. Sebuah pernyataan yang harus selalu diagungkan di dalam jiwa pribadi yang ingin merdeka sesungguhnya. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang pantas untuk lebih dicintai melebihi Allah. Tidak ada yang pantas untuk ditakuti melebihi Allah. Tidak ada yang lebih pantas untuk disandarkan selain Allah. Dan tidak ada yang pantas untuk diharapkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia merdeka semata-mata atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak jenderal pada masa itu, tetapi jenderal dalam bentuk yang pangkat dalam bintang memang tidak ada. Tapi jiwa bangsa Indonesia saat itu adalah bermental jenderal pada masanya. Dia berpakaian sipil, tapi jiwanya melebihi para jenderal. Sehingga sang jenderal besar Sudirman berkata, ketika ditanya apa jimatnya oleh pengawalnya, sang jenderal besar yang sakit paru-paru TBC harus berbaju panjang dan ditandu, tapi jiwanya adalah jiwa jenderal besar, bukan pakaian yang besar. Ketika ditanya jimatnya apa, dia selalu menjaga wudhunya agar bisa sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, katanya jimat dia adalah yang dipikirkan adalah selalu rakyat dan bangsanya. Ini jiwa yang merdeka. Budak harta, budak kekuasaan, budak jabatan banyak pada masa itu. Saya tidak yakin apakah orang Indonesia andai hidup bersama Nabi Muhammad SAW, apakah semuanya bakal beriman kepada Rasulullah. Wallahu a'lam. Tapi kita harus berprasangka baik. Tapi di Quraisy sana banyak yang tidak percaya pada Muhammad SAW. Saya tidak tahu berapa banyak pengikut Pangeran Diponegoro, tapi mayoritas tidak ikut pada perjuangannya. Hanya sedikit yang siap mengorbankan darah dan nyawanya untuk setiap jengkal tanah Indonesia. Sekarang bahkan rakyatnya di Jakarta yang 70% tanahnya sudah dikuasai oleh asing dan asing tidak merasa resah. 40% aset Indonesia dikuasai oleh 1% asing dan asing tidak gelisah. Ini menunjukkan tidak ada ghirah di bangsa ini. Ingat, ketika para pejuang ingin memerdekakan Republik Indonesia dengan bambu yang runcing, mungkin Anda akan berkata, orang-orang bodoh yang bunuh diri berhadapan dengan senjata-senjata organik, modalnya cuma Allahu Akbar dan meruncing. Mustahil. Tidak. Jiwa-jiwa yang merdeka punya prinsip yang berbeda. Jiwa-jiwa yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tidak akan pernah ada yang sama kualitasnya dengan Allah, dan tidak akan pernah ada yang setara ciptaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir lepas bagaimana merekayasa kemustahilan menjadi kemungkinan, dan bagaimana merealisasikan kemungkinan terkecil menjadi sebuah kenyataan. Merdeka dicapai atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat sekarang, tidak ada lagi prinsip di Indonesia ini. Arduna min aqidatina, tanah kami bagian daripada akidah kami. Pantai Utara Jawa, dari Banten, Jakarta, Jawa Tengah sampai Gresik adalah basis Islam. Sekarang
Apa bisa orang Jakarta melihat pantai gratis di Jakarta Utara? Bisa, naik di atas tol sana. Tapi untuk menikmati pantainya sendiri, dia tidak bisa merdeka. Dirampok tanahnya atas nama aturan. Aturan yang dibuat oleh mereka yang melacur hanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia, dari kekuasaannya. Hari ini, hari berbahagia menjelang 17 Agustus Republik Indonesia yang merdeka. Kalau ingin menjadi lebih kuat lagi, katakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, wahai Muhammad, jangan perhalus bahasanya. Katakan apa adanya seperti yang Allah ajarkan kepadamu. Ayyuhal kafirun. Wahai para pengingkar agama Allah. Wahai para pengingkar ketuhanan yang Maha Esa. Katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah objek yang sama dengan sesembahan Anda. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun ma abattum. Kami juga tidak akan menyembah dengan cara bagaimana kamu menyembah. Jadi kita punya dua perbedaan mendasar dalam peribadatan. Objek kita berbeda, cara kita pun berbeda. Baru bicara toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Tapi tafsir liberalisme Indonesia saat ini, biang kerok persoalan politik di Indonesia, sampai biang kerok persoalan ekonomi dan hukum di Indonesia adalah demokrasi liberal. Tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa, bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi hak asasi manusia internasional yang menjadi pegangan. Sehingga tafsir-tafsir hukum, tafsir-tafsir tindakan dan perilaku keluar sudah dari norma kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab jelas sekali di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Lesbianisme, gay, bisex, transgender, bahkan sekarang ada lagi yang namanya intersex. Minta diakui bahwa dia sudah bersuamikan ular atau beristrikan kuda. Di tengah arus hak asasi manusia internasional pada saat ini yang dipaksakan untuk negeri yang telah menerima demokrasi liberal, merdeka bangsa. Demokrasi kita tidak bertentangan dengan agama kita. Demokrasi kita dibuat oleh para pendiri-pendiri bangsa yang arif dan bijaksana. Hanya orang-orang bodoh yang mau menerima hak asasi manusia internasional yang dipaksakan di negeri ini, saudara-saudara. Tapi miris juga memang di Purwakarta, ketuhanan yang Maha Esa ditafsirkan bermacam-macam, sehingga Sunda Wiwitan dengan membuat patung-patung, mungkin akan membuat 1000 patung walau dia mengaku muslim. Kemanusiaan yang adil dan beradab di Jakarta, etika gubernur, cara berbicaranya, bahkan sampai umat Islamnya, antara doanya dengan perbuatannya dalam memilih pemimpin sudah berseberangan karena demokrasi liberal. Dan bodohnya lagi, kenapa orang keluarga muslim memasukkan demokrasi liberal ke dalam rumah tangganya? Demokrasi itu sistem politik. Rumah, keluarga ini punya sistemnya sendiri di dalam Islam. Bahkan dalam urusan
konflik rumah tangga bukan demokrasi yang kita gunakan. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Para lawyer saya sarankan, jangan campuri urusan rumah tangga kalau sedang berkonflik. Bukan Anda yang ditunjuk oleh Al-Quran untuk menyelesaikan masalah. Lawyer nanti masuk kalau sudah kaitannya kepada konflik warisan misalnya, gono gini. Tapi dalam urusan keluarga, berkomunikasi bukan Anda yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskan baju lawyer. Yang dianjurkan di dalam agama adalah panggillah utusan dari pihak keluarga laki-laki yang bijaksana, hakaman min ahlihi, panggil orang bijak dari keluarga perempuan, wa hakaman min ahliha. Keduanya harus punya satu prinsip yang sama, bukan memenangkan keluarganya, tapi yurida islahan. Kalau kedua utusan bijaksana ini menghendaki kebaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan turunkan malaikat rahmatnya sehingga turunlah taufik Allah, bertemulah keinginan mereka dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga klop kembali lagi dengan baik. Tapi kalau masing-masing punya pembela hukumnya, maka dia akan melihat kebenaran dari sisi kliennya. Susah tercapai yang namanya islah sehingga kembali. Demokrasi liberal yang sekarang sedang berjalan betul-betul memisahkan umat Islam dari agama. Dia berdoa setiap hari, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Ya Allah, aku mohon kepadamu hari ini dengan selamat dalam beragama. Agamanya dulu yang difikirkan, kepentingan agamanya dulu yang didahulukan, bukan dirinya, bukan jabatannya, bukan posisi politiknya, bukan kelompoknya, tetapi agamanya. Agamanya dulu. Saudara-saudara, pilkada dalam sudut pandang fikih siasat syariah adalah masalah syariat yang tidak bisa dipisahkan. Memilih pemimpin di dalam Islam adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Anda perhatikan, Rasulullah SAW wafat pada hari Senin pagi, dimakamkan Selasa malam. Kenapa terjadi penundaan? Bukankah Rasulullah SAW yang pesankan kepada kita bahwa untuk mempercepat penguburan kematian? Karena ada masalah kepemimpinan politik yang saat itu belum selesai, sehingga kehadiran jasad Rasulullah SAW difatwakan pada saat itu oleh para sahabat sama dengan kehadiran waktu hidupnya. Dan itu dibuktikan oleh Abu Bakar ketika menjelang dimakamkannya jasad Rasulullah SAW, lalu diciumnya jasad Rasulullah dan Abu Bakar berkata, "Tibta anta ya Rasulullah, hayyan wa mayyitan." Tubuhmu ya Rasulullah sama baiknya dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah wafat, saking pentingnya. Kepemimpinan politik ini bukan masalah kecil. Jangan tinggalkan agamamu, jangan pisahkan agamamu. Jakarta adalah warisan Fatahillah, Fatham Mubina. Ada ideologi di sini, ada darah para syuhada di perut bumi Jakarta ini. Sudah jual yang harus menjadi pemimpin di Indonesia juga di Jakarta adalah kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah, bukan oleh yang punya uang, bukan oleh yang populer. Walau yang sedang berlangsung di Indonesia ini menyedihkan sekali, oligarki, pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang yang jauh dari nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak usah mencari siapa yang salah, semua akan berubah kalau di masjid ini saja kita kembali menjadi mukmin, menjadi muslim yang bersatu atas nama agama kita. Sesama mukmin di dalam Al-Quran bukan disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan. Ayat-ayat tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba kamu dalam kebaikan, itu ketika dengan orang kafir. Sesama muslim, kaidahnya cuma satu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah kamu dalam urusan apa?
al-birru wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas harus buktikan kualitasnya sesuai dengan kuantitasnya, agar kita menjadi bangsa yang sungguh-sungguh merdeka dan berdiri tegak di muka bumi ini sebagai bangsa yang besar. Dan Indonesia sudah pernah dan insya Allah selamanya akan bisa seperti itu jika kita optimis, jika kita bersatu, dan jika kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah senantiasa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan memiliki kemerdekaannya jika kerakyatan Indonesia ini dipimpin oleh hikmah, pemimpin yang berhikmah. Yang berhikmah artinya yang bermanfaat ilmunya dan diimplementasi ke dalam amal saleh. Jadi al-hikmatu hiya al-ilmun nafi' wal amal saleh. Tafsir kata hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang sekarang hilang di Republik ini. Bukan permusyawaratan, jauh dari perwakilan. Memang kepentingan sudah cukup besar, tetapi bismillahirrahmanirrahim, jika kita optimis dan membangun kembali dengan ketulusan dan kejujuran nurani kita untuk menjadi orang benar dengan beriman, mengerjakan yang benar dengan beramal saleh, dengan mengajarkan dan mengajak pada kebenaran, wa tawassaw bil haqq, dan yang terakhir bersabar bersama kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita semua jadi orang yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'alas sahabati ajma'in, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa at-tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa para pahlawan kami, para pendiri bangsa ini. Maafkan khilaf salah kami kepada mereka, dan maafkan pula khilaf dan salah mereka kepadamu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sebagai generasi bangsa ini, kami banyak melakukan kesalahan, kami banyak melakukan kekeliruan. Kalau bukan karena ampunan-Mu dan rahmat-Mu ya Allah, merugilah kami, merugilah bangsa ini ya Allah. Jika bangsa ini yang pernah merdeka kemudian terjajah ideologinya di masa kami, dan terjajah ekonominya di masa kami berada, terjajah kedaulatan politiknya di saat kami hidup, apa yang bisa kami katakan kepada arwah para pahlawan kami? Ya Allah, bangkitkan semangat kami, bangkitkan kekuatan kami, bangkitkan rasa merdeka kami. Bi'izzatika ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, selamatkanlah bangsa ini dari berbagai macam bentuk kolonialisme dan penjajahan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepadamu, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya. Ya Allah, mampukan kami mendidik generasi
dari mulai keluarga kami sendiri. Kami bangun generasi yang baik, kami bangun generasi yang kuat, kami bangun generasi Indonesia ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, sehingga jadilah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.